Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Aulia dengan NIM 10324045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hudud, kisos, diet, serta reformasi dan klasifikasi hukum Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih jinayah. Oke, langsung aja. Materi yang pertama ada jarima hudud. Nah, jarima hudud ini tuh jenis kejahatan yang hukumannya sudah ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Jadi hukumannya itu tidak bisa diganti atau dirubah oleh manusia. Nah, jarima hudud sendiri itu dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada zina. Zina dibagi menjadi 2 macam, yaitu zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan ini tuh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukumannya dicambuk 100 kali. Sedangkan zina muhsan ini dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Hukumannya berupa rajam. Yang kedua ada qasaf. Nah, qasaf ini tuh tuduhan zina tanpa bukti. Dasar hukumnya itu sudah ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4. Nah, hukuman bagi qasaf ini tuh cambuk 80 kali. Yang ketiga ada sarikoh atau pencurian. Dasar hukumnya itu sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38. Hukumannya berupa potong tangan kanan. Yang keempat ada hirabah. Hirabah itu perampokan. Nah, dasar hukumnya itu sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33. Hukumannya berupa potong silang, bunuh, atau pengasingan, tergantung motif kejahatannya. Yang kelima ada khomer atau minuman keras. Dasar hukumnya sudah ada di hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad. Nah, hukumannya itu berupa cambuk 40 kali. Dan yang keenam ada ridah atau murtad. Dasar hukumnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 217 dan hadis riwayat Bukhari. Hukumannya berupa hukuman mati jika tidak bertaubat setelah diberi kesempatan. Nah, materi yang kedua ada kisos dan diet. Nah, kisos dan diet ini merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang mengatur sanksi atas pembunuhan dan penganiayaan. Kisos itu hukuman setimpal yang diberikan kepada pelaku kejahatan, seperti membunuh dibalas dengan dibunuh, sementara diet adalah denda atau kompensasi yang dibayarkan kepada keluarga korban jika mereka memilih untuk memaafkan pelaku. Nah, pembunuhan dalam Islam itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sengaja, yang kedua ada semi sengaja, dan yang terakhir karena kesalahan. Nah, masing-masing ketiga tersebut mempunyai sanksi yang berbeda. Lalu ada macam-macam diet. Yang pertama ada diet berat atau mukhalazoh. Nah, diet berat ini tuh untuk pelaku pembunuhan sengaja atau hampir sengaja, terutama jika terjadi di tanah suci atau bulan-bulan haram. Dan jumlahnya mencapai 100 ekor unta dengan jenis tertentu. Yang kedua ada diet ringan atau mukhafafah. Nah, diet ringan ini tuh dikenakan untuk pembunuhan tidak sengaja juga sebesar 100 ekor unta. Namun, jenisnya berbeda dan pembayarannya boleh dicicil selama 3 tahun. Sementara itu, dalam kasus penganiayaan atau kerusakan anggota tubuh, diet ini juga disesuaikan dengan bagian tubuh yang terkena. Misalnya 100 ekor unta untuk organ tubuh yang berpasangan seperti kedua mata. Lalu 50 ekor unta untuk satu organ tubuh dan 33 ekor unta untuk luka berat pada kepala atau perut. Nah, tujuan utama dari kisos dan diet ini untuk menjaga kehidupan, menciptakan keadilan, dan mencegah balas dendam. Kisos memberikan efek jera, sedangkan diet itu menjadi bentuk perdamaian dan belas kasih dalam penyelesaian perkara pidana. Lalu materi yang ketiga atau materi yang terakhir
itu ada reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Nah, reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia ini merupakan proses integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional yang semakin diperkuat sejak era reformasi. Nah, hukum Islam kini diakui sejajar dengan hukum adat dan barat, tercermin dalam berbagai undang-undang seperti pengelolaan zakat, wakaf, haji, dan peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam atau KHI menjadi landasan penting dalam kodifikasi hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Dalam perkawinan, reformasi hukum bertujuan meningkatkan keadilan, khususnya bagi perempuan, seperti peningkatan usia minimal menikah. Dalam wakaf, UU nomor 41 tahun 2004 memperluas objek wakaf dan mendorong wakaf produktif untuk kesejahteraan umat. Dalam kewarisan, KHI mengatur bagian ahli waris, wasiat, hibah, serta ahli waris pengganti. Meski masih ada kekurangan seperti isu perbedaan agama dan anak angkat. Lalu ada zakat. Zakat juga mengalami reformasi melalui UU nomor 38 tahun 1999 menjadikannya kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan sosial secara keseluruhan. Reformasi hukum Islam di Indonesia menunjukkan upaya serius untuk menghadirkan hukum yang adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan KHI sebagai instrumen utama pembaruan hukum Islam yang terus disempurnakan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.